Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Artimani dengan NIM belakang 305 dari Universitas Negeri Surabaya dengan prodi satu manajemen. Di sini saya akan menjelaskan terkait praktik komputer untuk bidang keuangan. Baik, akan saya jelaskan bagaimana di sini sudah tercantum ya dari pendapatan dari bulan Januari hingga Desember dengan pendapatan biaya sewa, biaya konsumsi, biaya transportasi dan hingga bonus. Nah, kemudian kita akan menghitung bagaimana mendapat pendapatan aktualnya. Baik, rekan-rekan, yang pertama dari pendapatan ditambah ya ini B4 ini pendapatan ya kawan-kawan dari Januari ya. Nah, pendapatan ditambah bonus ya, bonus dikali pendapatan lagi. Sehingga menghasilkan 59.750.000. Nah, untuk menyebarluaskan menyebarluaskan rumus, kita tarik ke bawah ya rekan-rekan, ke bawah. Sehingga, astagfirullahaladzim. Kita tarik ke bawah ya rekan-rekan. Kita tarik ke bawah. Nah, sudah terdapat ya setiap masing-masing ya. Ini sudah B5, B6, B7 ya. Lalu untuk mendapatkan totalnya kita menggunakan rumus sum dari H4 hingga H15. Nah, kita lanjut ke pengeluaran variabel. Bagaimana cara mendapatkan pengeluaran variabel? Yakni dari penjumlahan dari D4 atau biaya konsumsi ditambah biaya transportasi dan biaya kehadiran. Untuk bulan Januari kita mendapatkan 108.310.000. Nah, untuk selanjutnya kita sebarluaskan rumusnya seperti ini. Kita tarik ke bawah ya, kawan-kawan. Kita tarik ke bawah, maka menghasilkan seperti ini ya setiap bulannya untuk Desember 93.350.000 dan seterusnya. Lalu untuk total seperti tadi ya kawan-kawan, sum dari I4 hingga I15 ini ya kawan-kawan. Nah, kemudian kita lanjut ke sisa kas. Sisa kas, bagaimana menghitung sisa kas? Sisa kas yakni dari pendapatan aktual dikurangi pengeluaran variabel. Nah, sehingga dari 59.750.000 dikurangi 108.310.000 menghasilkan 58.892.000 892.440.000 ya. Lalu untuk menyebarluaskan hingga ke bawah kita tarik ke bawah. Nah, kita hingga menghasilkan setiap bulan seperti ini. Lalu untuk total seperti tadi ya kawan-kawan. Nah, atau caranya seperti ini juga boleh. Dari H16 dikurangi I16. Nah, lalu kita juga mencari rata-rata. Bagaimana cara mencari rata-rata? Menggunakan rumus average. Yakni average-nya dari J4 hingga J15. Jangan salah ya rekan-rekan. Nah, lalu kita lanjut ke status keuangan. Status keuangan kami menggunakan kategori surplus dan defisit. Surplus untuk apabila sisa kas lebih dari batas sisa kas, maka surplus atau jika defisit, maka sisa kas kurang dari batas batas sisa kas yang telah ditentukan. Nah, di sini saya batas batas sisa kasnya menggunakan sebesar 405.500.000 ya Kak rekan-rekan. Nah, sehingga menghasilkan di sini ya untuk bulan Januari status keuangannya surplus hingga Desember juga surplus ya. Ini sudah saya tarik ke bawah sehingga semua semua bulan pada tahun ini surplus semua.
Lalu kita lanjut ke status kinerja. Status kinerja kita menggunakan rumus if atau apabila. Nah, lalu kita tambah juga dan. Nah, kalau misalnya kita memakai rumus if dan, rumus if dan. Jadi if dan. Itu kedua kedua formulanya itu bekerja ya, harus bekerja keduanya. Kalau salah satunya yang bekerja doang, maka tidak menghasilkan baik. Jadi misalnya ya seperti ini formulanya dari B4, 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 B4 pendapatan lebih dari sama dengan sisa kas. Dan D4 D4 biaya konsumsi lebih dari batas biaya konsumsi, maka menghasilkan kategori baik. Apabila apabila pendapatannya tidak lebih dari atau sama dengan sisa kas, maka tetap awasi atau jika apa biaya konsumsinya kurang dari batas biaya konsumsi juga menjadi awasi. Jadi harus keduanya ini bekerja sehingga menghasilkan kategori baik. Nah, sudah saya tarik ke bawah ya sehingga semua bulan harus diawasi sehingga ini harus menjadi pembelajaran untuk tahun berikutnya ya. Nah, lalu kita akan masuk ke peringatan biaya tinggi. Peringatan biaya tinggi. Nah, beda dengan sebelumnya kan memakai dan ya. Kalau di sini memakai atau. Sehingga formulanya boleh salah satu yang bekerja saja. Seperti ya D4 lebih dari C20. Nah, D4 ini biaya konsumsi. Lebih dari batas biaya konsumsi. Nah, astagfirullahaladzim. Nah, maka bisa jadi pantau. Atau kalau misalnya em, jika yang biaya konsumsi ini tidak terpenuhi, namun yang E4 ini terpenuhi, maka bisa menjadi pantau. Nah, E4 ini penguraian dari biaya transportasi lebih dari batas biaya transportasi sehingga menghasilkan pantau. Nah, kalau misalnya keduanya tidak bekerja atau tidak memenuhi kedua standar ini, maka menghasilkan kategori oke. Sudah saya tarik ke bawah ya, sehingga semua bulan harus dipantau, sehingga menjadi pembelajaran untuk tahun berikutnya bahwa harus lebih baik lagi untuk peringatan biaya tinggi. Baik, saya akan eh, serahkan pada rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfa Zahia Muzadi Putri dengan NIM 268. Di sini saya akan menjelaskan Microsoft Excel mengenai tentang SDM. Nah, yang pertama pada tabel ini dapat kita lihat bahwa eh, ada data karyawan. Yang pertama ada nama karyawan, departemen, jabatan, tanggal masuk, gaji pokok, dan skor kinerja. Nah, langsung saja kita ke masa kerja. Nah, rumus masa kerja ini menggunakan that if. Untuk menghitung selisih tahun antara ini, tanggal masuk, dan tanggal sekarang ini, 20 Oktober 2025. Oke, dan sama sampai bawah. Setelah itu bonus. Ini rumus kolom bonus ya, buat bonus. Jika, eh, apabila G3 sama dengan 5, a- apa? Artinya F3 dikali 2. Nah, apabila G3 ini sama dengan 4, maka F3 ini dikali 1,5. Nah, jika G3-nya sama dengan 3, maka F3-nya dikali 1. Dan begitu seterusnya. Jika tidak hasilnya, maka false. Nah, sudah ketemu ini 34 juta. Nanti tinggal tarik ke bawah.
Maka ini hasilnya. Langsung saja ke persentase kenaikan. Untuk kolom persentase kenaikan, saya menggunakan rumus IF bertingkat. Pertama, jika skor kinerja karyawan adalah 5 dan masa kerjanya lebih dari 3 tahun, maka persentase kenaikannya adalah 15%. Jika tidak, tetapi skor skor kinerjanya 4 atau 3 dan masa kerjanya lebih dari 1 tahun, maka diberikan kenaikan sebesar 10%. Ini ya, 10%. Jika skor kinerjanya 3 dan tetapi tidak memenuhi syarat masa kerja sebelumnya, maka kenaikannya adalah cuma 5. Dan jika tidak memenuhi semua kondisi tersebut, maka tidak ada kenaikan yaitu nol. Seperti ini ya, nol hasilnya. Langsung saja kita ke gaji baru. Rumus gaji baru yaitu tinggal ini. Gaji pokok yang tadi ini 17 juta dikali persentase kenaikan ini 15%. Nah, setelah dikali bakal muncul ini hasilnya langsung 19.550.000. Nanti tinggal tarik ke bawah semua. Setelah itu ada predikat bonus. Ini rumus predikat bonus. Apabila bonusnya melebihi dari ini 7 juta, maka mendapat predikat bonus tertinggi. Apabila kurang dari 7 juta, di bawah 7 juta, maka tidak mendapat predikat bonus tertinggi. Nah, seperti ini. Ini tidak mendapat predikat bonus tertinggi karena di bawah 7 juta. Langsung saja kita ke karyawan berprestasi. Karyawan berprestasi ini dapat dilihat dari gaji baru ini ya. Yang paling tinggi ini yaitu karyawan bernama Dinia Lazuardi dengan gaji baru sebesar 19.550 dan karyawan bernama Talita Helga Departemen Keuangan dengan gaji baru sebesar 18.400.000. Nah, oke, sudah selesai. Begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Davi Zonevada dengan NIM terakhir 290. Jadi di tabel pertama ini ada yaitu tabel data penjualan, yang dimana ada kode produk, region, jumlah terjual, harga per unit, dan biaya biaya iklan. Yang dimana untuk menghitung total revenue-nya itu kita di di dua di dua yaitu jumlah terjual ada 270 dikali dengan E2. E2 itu yaitu 60.000 sama dengan totalnya jadi 16.200.000 dan seterusnya begitu ditarik ke bawah. Dan untuk menghitung total biaya produksi kita perlu menghitung eh, G2 yang dimana G2 itu adalah 16 juta 200 dikali dengan 1 C10 yang dimana C10 itu adalah yang 23%. Terus kita tarik ke bawah dan hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya untuk menghitung laba kotornya, kita perlu memakai rumus G2 dikurang H2 dikurang F2. Yang dimana G2 itu adalah 16 juta 200 dikurang dikurang 12 juta 474.000 dikurang dikurang lagi F2 yang dimana F2 itu 500. Jadi total laba kotornya yaitu 3.226. Ditarik ke bawah dan hasilnya akan jadi seperti ini. Terus untuk status bonusnya memakai rumus sama IF dalam kurung N dalam kurung D2 lebih dari 100. Jika lebih dari 105 di 105 titik koma I2 lebih dari 2 juta yang dimana I2 itu adalah 3 3.226 dan untuk D2-nya yaitu
Di duanya, di duanya terdapat 270. Nah, jika 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 eh, jika di dua ini lebih dari 105 dan i duanya itu lebih dari 2 juta, maka hasilnya itu ya. Dan dan untuk seterusnya jika di dua itu lebih dari dan jika bentar. Nah, jika jumlah melebihi dari 105 dan laba kotor lebih dari 2 juta, maka hasilnya yaitu tertampil ya. Dan untuk yang tidak terpenuhi maka terdapat tidak. Nah, untuk apa? Untuk kategori prioritas produk, kita menghitung standar yang dimana memakai rumus IF, IF dalam kurung OR, Volcap, dan B2 titik koma. B2 itu di mana? Di mana B2 itu adalah QM 901 dan A9 A9 A9-nya itu yaitu iya ini kode produknya. Jadi totalnya jadi untuk kategorinya itu standar. Di mana jika jika produk tersebut termasuk elektronik atau produk memiliki margin keuntungan lebih dari 25%, maka itu akan termasuk kategori premium. Dan selain itu, semua lainnya otomatis masuk ke kategori standar. Nah, seperti ini. Untuk bonus penjualan, untuk penjualannya menggunakan rumus berikut ini. Kalau jumlah terjual em, di wilayah tersebut, maka pegawai mendapat bonus sesuai tabel jika capai target. Nah, seperti ini. Nah, jika jumlah terjual lebih besar sama dengan target penjualan untuk regionnya, maka bonus adalah ini dia 750.000. Dan jika tidak, maka bonus penjualan yaitu X. Selanjutnya, untuk tabel yang kedua yaitu tabel data produk yang dimana ada kode produk, kategori, dan margin. Untuk kode produk 9, QM91 kategorinya makanan, marginnya 23%. QM92 kategorinya elektronik, marginnya 25%. QM903 kategorinya pakaian, marginnya 36%. Dan untuk dan untuk tabel yang ketiga yaitu tabel target dan bonus, yang dimana ada region, target penjualan, dan bonus jika tercapai target. Yang dimana region itu ada barat, target penjualan 290, bonus jika tercapai target yaitu 590. Dan untuk timur, target penjualannya 250, jika bonus tercapai yaitu 750. Dan untuk selatan, target penjualannya yaitu 190, dan bonus jika tercapainya yaitu 390. Untuk menghitung analisis agregat, yang pertama ada produk dengan laba kotor tertinggi, yang dimana menggunakan rumus indeks B2 dibagi dengan B6, yang dimana B2 itu adalah QM QM 901. QM 901 dibagi B6. QM 90 yang dimana B6 itu adalah QM 902. Nah, yang terus titik koma match dalam kurung max terus I2 dibagi 1 16 yang dimana I2 itu adalah laba kotor 3 juta yang ini sampai ke I6. Nah, jadi untuk jadi untuk laba kotor tertinggi yaitu
QM903. Dan untuk laba kotor yang terendah yaitu menggunakan rumus sama seperti tadi, yang dimana yang laba kotor terendah yaitu QM902. Untuk menghitung jumlah rata-rata terjual per transaksi yaitu menggunakan rumus average, yang dimana D2 dibagi dengan D6. D2-nya yaitu ini 270 ditambah dengan 90 totalnya D2 dan D6. Dan untuk total seluruh biaya iklan yaitu sum di F2 F2 di, F2 dibagi F6, yang dimana F2 itu adalah F2 itu 500 dan F6 itu 1.300.000. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.